Kabar yang baik untuk Anda terkait dengan bagaimana sih persiapan mudik lebaran tahun ini yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga terkait dengan mudik gratis tentunya yang bisa Anda manfaatkan. Bersama dengan saya yang harusnya bertemu pada pagi hari ini, namun karena satu dan lain hal, Pak Ahmad Yani selaku Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan tidak bisa hadir sehingga kita berbincang melalui Zoom. Namun tetap masih bisa berjalan selama 1 jam ke depan. Pak Yani, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Selamat Pak? pagi. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak Ahmad Yani. Dan kita berbincang mengenai persiapan mudik lebaran 2024 tentu saja. Sepertinya sih masih agak lama ya, puasa juga baru dimulai, tapi nggak kerasa apalagi kalau hubungannya dengan memanfaatkan sarana transportasi. Kan kita ada rebutan-rebutan tiket dan lain sebagainya gitu ya Pak Yani. Dan sejauh apa, seperti apa persiapan mudik lebaran tahun ini yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi persiapan pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini sebetulnya kita sudah mulai sejak selesai kita melaksanakan Nataru yang lalu gitu. Betul. Ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi mulai Januari sebetulnya kita sudah melakukan persiapan. Nah, terakhir sampai Maret ini alhamdulillah kita sudah menandatangani SKB bersama 3 instansi terkait, yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian Bina Marga, kemudian PUPR, kemudian dari Korlantas Kepolisian Indonesia. Nah, SKB itu mencerminkan adalah kolaborasi bagaimana kita menangani pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, berkolaborasi, bersinergi, serta bersama-sama melaksanakan ini di lapangan nantinya. Dalam proses persiapan ini, Pak Yani, apa yang masih menjadi kendala mungkin di lapangan yang ditemui saat ini? Silakan. Nah, kalau dilihat kendala, beberapa tantangan sebetulnya ya, bukan kendala ya, saya bilang tantangan. Tantangan yang pertama adalah memang tahun ini pasti lonjakan pemudik makin bertambah dari perkiraan survei yang dilakukan oleh BKT. Kita itu kurang lebih cukup tinggi, yaitu sampai dengan 190 orang yang akan mudik, 193,6. Nah, ini juta ya yang akan mudik, tapi ini seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Tetapi ini akan kita tangani tentunya darat, laut, dan udara gitu ya. Nah, khusus untuk masalah-masalah yang utama di darat itu ada 3 sebetulnya. Satu pertama di jalan tol. Ya kan? Ya, di jalan tol ini kita sudah menyiapkan bagaimana cara-cara bertindak yang tepat untuk menangani manajemen rekayasa lalu lintas di sana. Ada kontraflow, ada satu arah yang kita buat, juga ada beberapa manajemen rest area yang harus dilakukan. Yang kedua adalah di jalan non-tol. Di jalan non-tol itu juga sama, ini juga akan dilakukan cara bertindak dengan kontraflow dan lain sebagainya, satu arah yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian di daerah. Yang ketiga, nah ini yang paling besar, apalagi kondisi cuaca makin tinggi nantinya, yaitu adalah di penyeberangan. Ada 2 penyeberangan, ada 2 lintasan penyeberangan yang sangat krusial nanti di saat mudik Lebaran ini, yaitu Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk. Nah, ini kita perlu antisipasi bersama. Jadi 2 kendalanya itu adalah di situ, yang tetapi tetap ini karena lonjakan arus mudik yang cukup tinggi, yang dampaknya tadi ya, berdampak nanti akan kemacetan. Dan yang kedua adalah karena cuaca. Kalau terjadi ini, maka kita semua akan bersiap-siap melakukan strategi yang akan kita lakukan, terutama yang paling bermasalah nanti adalah di pelabuhan dengan
mekanisme delaying sistem yang sudah kita persiapkan, di mana lokasi-lokasi tertentu sudah kita siapkan sebagai power zone. Power zone dari pelabuhan tersebut. Itu Pak yang paling krusial Tantangan nanti ya. kita hadapi. Iya, 193,6 juta pemudik tahun ini didominasi jalur darat ya, Pak Yani? Iya, jalur darat, ada kereta, ada jalan. Ya, ini paling banyak di situ, Pak. Baik, dan untuk progres untuk rem cek pada kendaraan angkutan umum, mungkin moda bus yang juga akan banyak diminati oleh pemudik kali ini seperti apa, Pak Yani? Ya, ramcek sudah dilakukan sejak awal, sejak bulan Februari itu sudah dilakukan. Semua bis, semua kereta, semua kapal itu diramcek untuk termasuk pesawat juga. Itu semua diramcek. Contohnya misalnya untuk bus itu ada 30.361 unit bus. Nah, ini semua harus teramcek. Nah, sampai sekarang masih dilakukan sampai dengan nanti hari H-nya ya, semua harus sudah berjalan dan semua kendaraan yang ada itu sudah diramcek. Contoh misalnya kesiapan angkutan yang kita siapkan 30.361, kemudian dermaga yang ada juga kita sudah lakukan ramcek gitu, Mbak. Baik, kembali ke tadi jumlah ya Pak Yani, menurut survei 193,6 juta. Ini jumlahnya melebihi tahun lalu, mudik tahun lalu begitu Pak Yani? Oh iya, cukup tinggi. Jadi kalau tahun lalu itu berjumlah kurang lebih 123 juta masyarakat yang mudik. Tapi kan ini bukannya cuma Jakarta ya atau Jabodetabek, Seluruh Indonesia. tapi seluruh Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia. Jadi ini kenaikannya juga cukup tinggi. Nah, ini antisipasi kita tadi saya katakan bahwa memang dengan lonjakan pemudik yang cukup tinggi, maka langkah-langkah dan cara bertindak yang dilakukan harus tepat gitu. Betul. Termasuk juga sepertinya jalur tol Trans Jawa ini menjadi jalur yang paling banyak diminati ya Pak Yani? Iya, tol Trans Jawa menjadi primadona lah ya untuk lewat darat ya. Iya. Ini saya juga ingatkan nih nanti pada saat di jalur Trans Jawa, ternyata informasi teman-teman dari badan pengelola jalan tol bahwa kalau rest area itu sudah penuh, sebaiknya silakan keluar exit pintu tol yang terdekat untuk misalnya istirahat atau mencari tempat makan yang akan dikunjungi. Jadi dengan keluar tol dulu, misalnya untuk tol Trans Jawa ini, maka tarifnya akan tidak pengaruh, karena hitungan tarifnya adalah berdasarkan jarak. Jadi kalau kita keluar dari sini misalnya, oh ternyata rest area yang dekat Cirebon itu penuh, ya kita keluar dulu. Akan nasi jamblang. Nasi jamblang gitu Cirebon. Ya. Di Cirebon gitu ya. Nah, antara dari Jakarta Cirebon sampai ke Surabaya itu tetap sama kalau dihitung totalnya. Jadi silahkan, kalau di rest area penuh jangan takut, tarif tolnya itu tidak bertambah lebih seperti yang di Jakarta dengan tarif tertutup ya. Sehingga kita kalau di keluar kota itu tarifnya berdasarkan jarak yang kita tempuh. Jadi aman, tidak ada menambah biaya. Silahkan keluar dulu, cari makanan dulu yang enak di luar. Nah,
Kabar gembira nih untuk Anda sahabat Sonora yang berencana untuk mudik menggunakan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Tadi juga disampaikan ada beberapa alternatif cara yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan jalan tol, ada kontraflow satu arah gitu ya. Juga tadi yang disampaikan Pak Yani, manajemen rest area. Untuk kontraflow dan juga satu arah ini kita bisa mengakses kapan informasinya atau di hari H atau sudah jauh-jauh hari? Jadi ini di SKB itu yang utamanya sebetulnya adalah pembatasan. Oke. Ya, ada pembatasan dengan kalau kita tidak melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol, maka kita yakin dan kita sudah ada hitung-hitungannya bersama-sama Kapolri, bersama-sama Korlantas juga bersama Jasa Marga dan pengelola jalan tol, maka akan terjadi stuck. Yeah. Rata-rata semua di atas 1 PC ratio-nya, volume per kapasitasnya. Nah, oleh sebab itu harus dilakukan manajemen rekayasa berupa pembatasan tadi. Ya, pembatasannya apa? Pembatasan adalah kendaraan yang jalannya agak lambat, yaitu kendaraan roda sumbu 3 atau lebih. Ya. Itu yang dibatasi. Nah, saya ingin sampaikan di sini ya untuk mensosialisasikan pengaturan lalu lintas di jalan tol terkait dengan pembatasan tersebut ya Mbak ya. Iya, silakan yang Pak. pertama adalah pembatasan itu dilakukan di jalan tol. Ya, mulai tanggal 5 April sampai dengan 16 April 2024 mulai dari jam 9 sampai jam 008 tanggal 16. Itu yang di jalan tol. Nah, begitu juga ruas di jalan non tol. Mulai tanggal 5 April jam 9.00 sampai dengan tanggal 16 April 2024 jam 8.00. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kedua adalah untuk one way. Ya. Ya. One way pada arus mudik nih. Ya. Ya, one way pada arus mudik mulai dari kilometer 72 sampai kilometer 414 kali kangkung. Nah, rinciannya adalah tanggal 5 April 2024 mulai dari jam 14 sampai tanggal 7 April 2024 jam 24.00. Kemudian one way berikutnya juga dilakukan pada tanggal 8 April 2024 mulai dari 008 sampai 24.00. Kemudian tanggal 9 April 2024 mulai dari 08.00 sampai 24.00. Nah, ini one way pada saat mudik. Ya. Kemudian juga dilakukan kontraflow. Kontraflow dilakukan mulai dari KM 36 sampai dengan KM 72. Ini di ruas Cipali nih, kalau nggak salah bagian. Yaitu mulai tanggal 5 April 2024 jam 14 sampai 11 April 2024 jam 24 sampai dengan jam 24.00. Nah, yang ketiga, ini sama juga tahun lalu sebetulnya, kita juga melaksanakan ganjil genap pada saat. Ya, jadi kalau mobil Mbak itu genap harus berangkatnya tanggal genap kalau mau jalan tol gitu ya. Baik. Kalau ganjil, ini dalam rangka kita men-spread pergerakan. Pergerakan dari masyarakat. Ya, yang ganjil genap itu tanggal 5 April 2024 mulai jam 14.00 sampai dengan 7 April 2024 jam 24. Kemudian tanggal 8 April 2024 jam 8.00 sampai 24.00. Kemudian tanggal 9 April 2024
mulai jam 8.00 sampai 24.00. Nah, ini artinya sama dengan yang pada saat kita akan melakukan one way, Mbak. Yes. Wah, sudah ada informasinya ternyata nih, sahabat Sonora sudah bisa merencanakan dari sekarang apabila Anda akan mudik menggunakan kendaraan roda 4. Dan kita akan sambung setelah jeda Pak Yani informasinya. Bagi Anda sahabat Sonora di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Lampung, dan juga Palembang, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Anda di Talk Show bersama Kementerian Perhubungan dengan tema persiapan mudik Lebaran 2024. Sudah bersama dengan saya ada Pak Ahmad Yani ATDMT, Direktur Lalu Lintas Jalan di Jenhubdat Kementerian Perhubungan. Wah, tadi lengkap banget informasinya Pak Yani seputar jadwal ya untuk beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap begitu. Ini informasinya bisa kita akses di mana, Pak Yani? Kita punya namanya Mitra Darat, Mbak. Silakan nanti diakses di Mitra Darat, itu ada semua. Dan kita juga membuat bersama dengan Sonora membuat peta. Ya, kita ada peta mudik Sonora. Ada. Ya. Saya kira Sonora juga menjadi tempat untuk mencari informasi informasi Lebaran nanti. Yes, betul sekali Pak Yani. Terima kasih untuk kerjasama yang sudah terjalin ini. Dan kita juga mau bertanya untuk perkiraan dari Kemenhub sendiri untuk puncak arus mudik juga puncak arus baliknya nih Pak Yani yang terjadi akan kira-kira di tanggal berapa, pergerakannya berapa banyak kendaraan yang akan melintas begitu? Oke, nah saya coba lihat datanya dulu ya Mbak. Baik. Jadi, Pak Yani. Berdasarkan tadi itu sih sebelum selesai itu yang mudik ya, yang baliknya masih ada ya? Sebetulnya juga hampir sama akan dilakukan pada arus balik one way, kemudian juga kontraflow dan ganjil genap. Tapi itu bisa dilihat hampir sama dengan yang
tadi kita lakukan, tapi pada saat arus balik. Iya. Nah, jadi perkiraan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari BKT, Badan Kebijakan Transportasi, maka arus mudik puncaknya kurang lebih pada hari H-2, yaitu pada tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal Ini 8. perkiraannya Senin ya Pak ya? pada tanggal 8, Mbak. 8 Jadi April itu 2024. perkiraan yang dilakukan, ditetapkan bahwa tanggal 8 H-2 itu adalah arus yang paling Padat. puncak, kurang lebih cukup padat, kurang lebih angkanya saya belum lihat, kurang 40 ribuan lah, 40 ribuan. cukup Baik. tinggi, Mhm. cukup tinggi pada saat itu. Baik, 8 April 2024 hari Senin ini menjadi puncak arus mudik yang terjadi untuk Lebaran 2024. Sahabat Sonora, Anda bisa antisipasi di sana. Kemudian bagaimana yang sudah dilakukan tadi Bapak sampaikan juga sudah ada SKB begitu ya, kerjasama Kemenhub dengan pihak Polri maupun yang lainnya untuk mengurai kepadatan-kepadatan di tanggal-tanggal tersebut, Pak Yani. Betul Mbak. Jadi itu kerja berat itu di situ tuh nanti. Kemudian juga arus balik itu tanggal 14. Kiraannya yang paling tinggi, dan terakhir tanggal 16, 17 gitu. Jadi perkiraan kalau baliknya ada 2 puncak, tapi puncaknya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh karena kan spreading waktunya panjang gitu ya. Nah, ini terjadi tanggal 14. Ya, untuk mungkin fase 1 puncaknya di 14 April untuk balik, fase 2 mungkin 16-17 begitu ya Pak Yani? 16-17 gitu. Baik, namun untuk untuk arus mudiknya di tanggal 8 diperkirakan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan nanti kerja berat yang akan dilakukan Pak Yani, apakah juga mudik atau ini karena harus kerja berat seperti yang disampaikan tadi akan terus memantau begitu? Ya, kita memantau terus, dan memang tugas kami adalah bagaimana masyarakat bisa lancar pergerakannya dan tentunya tidak terjadi satu apapun, serta kita semua mengalami kegembiraan di hari Lebaran ini. Amin, amin, amin. Kemudian juga untuk pembatasan angkutan barang Pak melalui SKB, apakah juga ada diatur di sana? Oh iya, betul. Tadi kan kalau angkutan barang seluruhnya mulai tanggal berapa tadi? Mulai tanggal 5 ya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 itu tidak boleh beroperasi untuk kendaraan sumbu 3 atau lebih. Ya. Tetapi ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian, yang dikecualikan adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk misalnya sembako, ya ada 13 kalau nggak salah pengendalian yang dimungkinkan, misalnya sembako, bahan bakar, kemudian dan yang lainnya ya, misalnya susu, pupuk, dan lain sebagainya itu bisa lewat walaupun dia sumbu 3. Tetapi yang lainnya tidak boleh lewat. Misalnya adalah mobil barang dengan 3 roda sumbu atau lebih. Yang kedua adalah barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, misalnya batu, pasir, itu tidak boleh. Oke, baik. Tidak diperbolehkan mulai tanggal 5 April ya Pak ya, sampai dengan 16 April. 5 April sampai dengan 16. Baik. Kemudian juga untuk kita berbicara di sektor penyeberangan nih, Pak Yani, bagaimana persiapan pengaturan kendaraan yang di sana? Tadi juga sudah disampaikan ya tentang adanya mungkin faktor cuaca, akan ada delay sistem atau seperti apa, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Yani, silakan. Ya. Jadi memang ini pekerjaan yang harus sama-sama kita lakukan dan berkolaborasi serta bersinergi antara teman-teman di pelabuhan dengan teman-teman yang bertugas di jalan tol, teman-teman kepolisian dan pengelola jalan tol. Artinya kalau di
di pelabuhan mengalami gangguan cuaca, misalnya kapal tidak bisa berangkat, maka the line sistemnya, pemberangkatan kendaraan yang menuju pelabuhan itu harus diatur. Kapan mulai berangkat lagi menuju pelabuhan, itu diatur sesuai dengan kemampuan dari kapasitas pelabuhan kita. Nah, pada arus mudik nanti, pengaturan di penyeberangan, yaitu pengaturan penyeberangan pada Pelabuhan Merak, dilakukan pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Ciwandan. Ini bantuan dari PLI. Pelabuhan BBJ juga dari Pata, Cilegon, kemudian Pelabuhan BBJ Muara Piru, Lampung, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, dan Pelabuhan Membar. Dilakukan apa saja gitu kan. Yang pertama adalah untuk arus mudik, penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor, ini golongan 4 sampai dengan golongan 4A, tujuan Sumatera, dimulai tanggal 3 April 2024 WIB sampai dengan 9 April 2024 jam 24 melalui Pelabuhan Merak. Ya. Jadi untuk seluruh kendaraan bus, kendaraan kecil, kemudian kendaraan barang golongan 4A dan 4B itu masuknya melalui Merak, Pelabuhan Merak. Ini pada arus mudik. Nah, kendaraan bergolongan kendaraan bermotor golongan 1, 2, 3, dan 4B dan golongan 7 tujuan Sumatera dimulai tanggal 3 April 2024 jam 00 sampai 9 April 2024 24.00 mulai Pelabuhan Ciwandan. Artinya semua angkutan barang dan sepeda motor itu masuk ke Ciwandan. Oke, baik. Ya. Kemudian kendaraan golongan 8 dan 9 itu masuknya di Pelabuhan Bojonegara, Serang. Jadi kita atur gimana caranya agar antara sepeda motor, angkutan barang, kemudian angkutan penumpang itu bisa terlayani semua dan dibagi beberapa pelabuhan. Siap. Itu harus mudik. Baik. Untuk arus balik kita sama ya Pak ya. Nanti saya juga mau mengajak sahabat Sonora untuk download mungkin aplikasi Mitra Darat yang tadi disampaikan oleh Pak Yani. Saya juga baru download nih Pak, supaya informasi-informasi tadi bisa didapatkan di sana. Baik, kita jeda dulu Pak Yani. Ya, kita jeda. Setelah jeda kita akan berbincang bersama juga tentang mudik gratis, kita akan singgung di sana. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saran masih bersama dengan Pak Ahmad Yani, ATDMT, Direktur Lalu Lintas Jalan Dijen Hubdat Kementerian Perhubungan. Pak, sudah ada yang menanyakan WA nih. Pak Paulus Mulyadi mau tanya, tahun ini cetak peta mudik nggak? Jelas cetak dong ya Pak Yani ya. Banyak sahabat Sonora yang menanyakan juga. Kemudian juga yes, ada juga nih Pak Indra menanyakan kalau 1 April apakah sudah diberlakukan one way kontraflow. Sepertinya kalau 1 April belum, karena dimulainya semua serentak 5 April ya Pak? Tanggal 5, Mbak. Tanggal 5, ya. Dan juga tambahan, betul tadi kata Pak Yani, kalau terjadi kepadatan di rest area jangan memaksakan untuk masuk isi bensin atau makan, lebih baik keluar tol terdekat, isi bensin dan makan lalu masuk tol itu lagi. Ketika libur Nataru, daripada saya lakukan ketika libur Nataru daripada harus bermacet-macetan di rest area. Ini betul sekali Pak Yani ya? Itu betul. Pak Indra, betul. Yes, dan kita mau menyinggung nih masalah mudik gratis begitu. Nih kenapa masyarakat perlu sekali untuk memanfaatkan mudik gratis ini, Pak Yani? Ya, sebetulnya mudik gratis ini adalah satu cara yang dilakukan Kementerian Perhubungan ya untuk mencegah penggunaan sepeda motor yang masih cukup marak. Perkiraan tahun ini juga masih sekitar 15 sampai 30 juta. Nah, ini kita khawatir akan terjadi banyak kejadian kecelakaan karena jaraknya cukup jauh misalnya, karena yang paling banyak nanti pasti dari data survei kita ke Jawa Tengah. Iya. Dari Jakarta, dari Jabodetabek ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur juga ke Jawa Tengah. Nah, ini oleh sebab itu kami tetap melakukan pengadaan mudik gratis dengan juga sepeda motor. Jadi sepeda motornya juga diangkut gitu. Nah, ini tahun ini Mbak, untuk yang penggunaan bus gratis, bus dulu ya, nanti kan juga ada kereta, ada laut gitu. Jumlahnya itu kalau kita jumlahkan total seluruhnya mudik gratis kita di perhubungan darat itu 30, darat khususnya untuk bus itu 30.088 penumpang. Dengan 90 sepeda motor, 900 sepeda motor. Jadi busnya ada 722 unit, truknya ada 30 unit. Jadi penumpang yang diangkut oleh bus gratis nanti kurang lebih 30.088 penumpang. Sepeda motornya 900. Kemudian ada juga mudik yang dilakukan oleh teman-teman dari perkeretaapian. Ada lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Nah, pasti kota-kotanya yang menarik lah buat rekan-rekan kita yang menggunakan sepeda motor. Itu 28.196 penumpang dengan 12.180 sepeda motor. Itu untuk kereta. Nah, ternyata teman-teman di laut juga melakukan ini sama dengan kapal. Pas Tanjung Priuk
Tanjung Mas dan 14 ruas trayek pelayanan angkutan laut lainnya. Nah, yang mengangkut kurang lebih kalau ruas Tanjung Priuk Tanjung Mas itu sekitar 9.800 penumpang. Wow. Dengan sepeda motor kurang lebih 4.800 motor. Wow. Sedangkan ruas lainnya kurang lebih 17.600 penumpang. Nah, jadi total keseluruhan mudik gratis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan 3 moda ini adalah 58.694 penumpang dengan 17.880 sepeda motor. Wow. Ini cukup banyak, dan ini belum lagi nanti sinergi BUMN untuk melaksanakan mudik juga, mudik gratis. Ya, betul. Nah, biasanya ada juga. Nah, ini belum masuk hitungan kita. Mereka mesti melaporkan kepada dan teman-teman swasta, misalnya Sido Muncul dan perusahaan-perusahaan lain biasanya juga meramaikan mudik gratis ini. Iya. 58.900-an penumpang yang akan diangkut untuk mudik gratis kali ini ya Pak ya, dan 17 ribuan untuk sepeda motor. Pak, ini semua informasinya ada di aplikasi Mitra Darat termasuk juga untuk pemesanannya begitu? Pemesanan pendaftarannya juga di situ, Mbak. Wow. Gitu. Jadi semua sudah ada di sini. Sudah masuk situ semua. Baik. Jadi pendaftaran mudik gratis pun harus online. Ini saya coba ini kan. Pendaftaran hanya secara online melalui aplikasi mobil Mitra Darat. Ya, saya sudah download nih Pak Yani. Jadi persyaratannya apa? Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar. Ya. Betul dah? Betul. Bila peserta akan mengikuti mudik dan balik, maka pendaftaran harus balik dilakukan bersamaan. Ya. Udah langsung tuh, jadi enak tuh, nggak pakai ya 2 kali nanti berangkat bisa lagi nggak baliknya, ternyata bisa langsung bolak-balik. Ini lebih enak. Ya. Peserta hanya diberikan waktu 5H+5 setelah tanggal pendaftaran. Jadi dia harus mengkonfirmasi jadi berangkat atau tidak. Nah, ini yang sering saya ingatkan ke masyarakat. Kalau memang tidak jadi, sampaikan. Karena kalau tidak jadi, tidak ada informasi berikutnya, maka berikutnya akan di blacklist. Oh, begitu. Jadi harus komit ya. Harus menginformasikan, meregistrasi ulang untuk jadi berangkat atau tidak. Ya, baik. Itu juga penting karena tahun kemarin itu banyak akhirnya yang masih ada juga yang tidak berangkat tapi tidak menginformasikan, begitu Mbak. Baik, ini kalau saya buka untuk aplikasi Mitra Darat ini bisa melalui Play Stores ya, bagi Anda yang memakai Apple juga bisa App Store. Nah, ini sangat mudah ketika Anda membuka beranda, sahabat Sonora, langsung ada informasi event mudik gratis, ada pilihannya tiket mudik gratis dan juga program motis atau motor gratis ya, program angkutan barang motor gratis. Jadi silakan dipilih aja sesuai mana yang Anda perlukan seperti itu. Betul ya Pak Yani ya? Betul Mbak, betul. Sangat mudah sekali. Baik. Wah, semakin menarik perbincangan kita. Masih tinggal 1 segmen lagi, kita jeda lagi Pak Yani. Jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Talk Show bersama dengan Kementerian Perhubungan. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM hubungan. Saya juga mau menyapa sahabat Sonora yang mendengarkan dari jaringan Sonora Network di tentu saja Jakarta 92 FM Jakarta, kemudian juga Bandung, Sonora Yogyakarta, Sonora Semarang, Purwokerto, Surabaya, Lampung dan juga Palembang. Selamat pagi. Kita menyimak semua nih informasi-informasi penting seputar dengan perjalanan persiapan mudik Lebaran 2024. Banyak tadi informasi-informasi yang disampaikan. Kalau juga Anda terlewat, mungkin Anda bisa menyaksikan juga di YouTube Kemenhub ya. Kita sedang live saat ini, atau juga Anda bisa menyimak kembali atau membaca kembali dari aplikasi di Mitra Darat ini ya. Informasinya semuanya ada di sana. Silahkan, termasuk juga kalau Anda masih mau mengikuti event mudik gratis, tersedia ada tiket mudik gratis, naik bis ya, mudik aman, transportasi nyaman, dan juga untuk Anda yang mau angkutan barang motor gratis ya, juga ada di sana. Pak Yani, kita mungkin mau berbicara tentang posko-posko mudik yang disiagakan. Ada berapa banyak dan juga di mana saja, Pak Yani? Ya, posko mudik kita itu ada di beberapa lokasi, tentunya di posisi-posisi yang tepat untuk kita melakukan koordinasi. Yang pertama adalah kita punya di posko pusat. Inilah pusat kendali pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini. Di posko pusat itu semua instansi terkait, stakeholder yang terkait, mulai dari semua mitra kita lah yang terkait dengan pengelola jalan tol, kepolisian, BMKG, semua mitra kita, kurang lebih hampir 20 mitra yang ikut di posko pusat nanti. Termasuk juga posko-posko di daerah. Kita ada di Cikopo, biasanya ada di Gerem, itu yang posko perhubungan. Tetapi posko kita biasanya juga menyatu dengan teman-teman dari kepolisian. Oke, baik. Supaya koordinasi yang kita lakukan bisa cepat kita lakukan. Nah, termasuk teman-teman BMKG juga ada yang berposko di pelabuhan untuk mendapat informasi kondisi cuaca yang ada di pelabuhan terutama Merak, Bakahuni, dan satu lagi Ketapang Gilimanuk. Iya, tentu saja nah, juga itu yang dilakukan. Dan karena berkenaan juga dengan cuaca ekstrim yang terjadi, dan perkiraannya juga masih akan terus terjadi ya di bulan ini begitu, dan juga bulan depan, Pak Yani, pastinya nanti akan ada tadi delaying system yang sudah dipersiapkan. Betul, ya, itu yang dilakukan sehingga informasi dari BMKG ke pelabuhan cepat, kemudian dari pelabuhan ke tempat delaying system akan dilakukan. Di jalan tol itu bisa dilakukan, buffer zone dapat dimanfaatkan untuk itu. Ya, berbicara posko mudik, fasilitasnya apa saja Pak yang tersedia di sana mungkin Pak Yani? Mudah-mudahan kerjasama dengan pihak ketiga juga ada di setiap kita jembatan timbang kita atau PPKB itu ada tempat istirahat, terutama untuk sepeda motor. Ya mudah-mudahan ada tempat makannya sedikit, ada tempat istirahatnya. Kemudian terutama tempat istirahat itu penting.
Tapi nanti di situ mungkin ada asupan apalah susu dikit itu dari pihak ketiga itu juga ada. Insya Allah. Mudah-mudahan ya ada ya Pak ya. Baik, dan juga mungkin bisa disampaikan imbauan Pak Yani ya mewakili Kementerian Perhubungan Hubdat begitu untuk masyarakat yang nantinya juga akan mudik baik melalui mungkin jalur darat ataupun juga menyeberang atau juga mungkin mau memanfaatkan mudik gratis. Silakan Pak Yani. Ya, yang pertama adalah rencanakan perjalanan dengan baik. Pastikan sesuaikan waktu perjalanan dengan kendaraan yang Anda miliki. Kalau Anda dengan kendaraan pribadi, sepeda motor dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jaga kesehatan. Pastikan kondisi teman-teman yang akan melakukan mudik itu sehat. Yang ketiga adalah bekal. Perbekalan jangan lupa di dalam kendaraan juga ada disiapkan makanan kecil yang cukup untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan. Yeah. Yang keempat, jangan lupa yang menggunakan jalan tol jangan sampai tolnya kehabisan. Penting. Ini penting. Ini penting, kalau kehabisan nanti yang jadi susah semua. Karena akan terjadi delay di pintu tol misalnya. Betul. Nah, yang kelima, periksa kendaraan sebelum berangkat. Ya. Saya kira itu Mbak. Dan juga Pak Yani, yang perlu juga kita ulang lagi mungkin bagi masyarakat yang menjumpai rest area penuh namun tetap memaksakan untuk masuk. Nah, ini ada kabar juga yang bisa Anda simak nih. Silakan Pak Yani. Jadi kalau saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan melalui Trans Tol Jawa, silakan apabila rest area yang ada sudah penuh, maka sebaiknya bisa keluar melalui pintu tol terdekat, ya, untuk beristirahat di tempat yang lain di luar tol sambil cari makanan yang enak. Nah, nanti di petanya Sonora juga ada tempat-tempat yang enak itu makannya. Betul. Restonya. Biayanya Pak? Dengan begitu biaya tidak mempengaruhi untuk pergerakan di Trans Jawa. Jadi Trans Jawa biaya tolnya itu berdasarkan jarak. Jadi setelah kita keluar dan masuk lagi tol dari Jakarta sampai ke Surabaya, tarifnya akan sama. Sama aja. Ya, silakan gunakan fasilitas itu, dan saya kira paling baik kita keluar tol apabila rest area yang ada sudah penuh. Betul. Saya kira Mbak, tadi sudah dibuktikan oleh rekan kita ya. Iya, ada Pak Indra tadi. Memang waktu Nataru sudah melakukan hal yang sama dan tidak dipotong biaya karena biayanya berdasarkan jarak begitu. Terima kasih sekali, informatif sekali Pak Yani untuk talk show pagi hari ini. Informasi yang disampaikan mudah-mudahan membantu. Dan sibuk sekali Pak Yani, sudah harus rapat setelah ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Yani. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti next kita ketemu di Sonora Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Sonora juga yang sudah menyimak talk show bersama dengan Kementerian Perhubungan dengan tema persiapan mudik lebaran 2024. Kembali Rara Kalesaran akan menemani Anda setelah ini di Sonora Hits.